Uji asumsi klasik autokorelasi. Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Di dalam uji autokorelasi itu digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual dengan periode T dengan kesalahan pengganggu residual pada periode T-1, yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Jadi di sini di dalam analisis regresi linier berganda itu tidak boleh terjadi korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Padahal biasanya itu contohnya ya, pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Biasanya data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah di sini bulan Maret, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Februari. Jadi di sini untuk uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau data runtut waktu dan tidak diperlukan untuk data contohnya adalah kuesioner. Kenapa kuesioner tidak perlu menggunakan uji autokorelasi? Karena untuk kuesioner biasanya pengukurannya semua variabel dilakukan secara serempak atau secara bersama-sama. Kalau data time series contohnya tadi adalah model regresi, penelitiannya contohnya di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari 1 tahun. Biasanya memerlukan di sini adalah uji autokorelasi. Autokorelasi itu merupakan syarat utama model regresi agar tidak bias. Jadi di dalam analisis regresi, model yang baik itu terbebas dari autokorelasi. Dan autokorelasi itu merupakan salah satu masalah error. Oke, selanjutnya autokorelasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah autokorelasi positif. Adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. Misalnya adalah ketika satu periode sebelumnya positif, maka error berikutnya juga akan positif. Yang kedua adalah autokorelasi negatif, menyebabkan error akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. Misalnya adalah ketika errornya positif, maka akan diikuti oleh error negatif pada periode selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah sebab-sebab autokorelasi. Yang pertama adalah kesalahan dalam pembentukan model. Artinya, model yang digunakan untuk menganalisis regresi tidak didukung oleh teori-teori yang relevan. Yang kedua adalah tidak memasukkan variabel yang penting. Variabel yang penting yang dimasukkan di sini adalah variabel yang diperkirakan signifikan mempengaruhi variabel Y. Yang ketiga adalah manipulasi data. Yang keempat adalah menggunakan data tidak empiris. Oke. Beberapa uji statistik yang sering digunakan untuk uji autokorelasi, yaitu untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi itu yang pertama adalah uji Darwin, yang kedua adalah uji LM, ketiga adalah uji statistik, yang ketiga adalah uji Rantes. Oke, yang pertama adalah uji Darwin. Uji Darwin di sini adalah dengan asumsi atau syarat antara lain yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order atau korelasi antar sampel ke T dengan sampel ke T-1. Yang berikutnya adalah variabel dependen bukan merupakan variabel lag. Lag artinya di sini adalah selisih antara sampel ke T dengan sampel T-1. Oke.
Di dalam uji Darwin itu adalah membandingkan tabel ya, menggunakan jadi di dalam uji Darwin di sini adalah tabelnya sebagai pembanding untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hipotesis dari uji untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan uji Darwin yaitu ini: H0 tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Oke, ini adalah untuk tabel hipotesis 0 untuk keputusan, dan untuk ini adalah prasyaratnya, dimana yang pertama adalah jika 0 kurang dari D, di mana D itu lebih dari 0 dan kurang dari DL. Jadi di sini karena di sini keputusannya ditolak, H0 ditolak, maka jika D itu di antara 0 dan DL, maka ada autokorelasi, tidak ada. Karena di sini hipotesisnya 0 tidak ada, keputusannya ditolak, maka jika D-nya nilainya antara 0 dan DL, maka ada autokorelasi positif. Yang kedua adalah D di antara 4 min DL dan 4. Di sini juga ditolak, artinya apa? Ada korelasi negatif. Dan jika D di antara DU dan 4 min DU, di sini keputusannya tidak ditolak, maka di sini hasilnya adalah karena tidak ditolak, hipotesis 0 diterima kan, tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Oke, selanjutnya adalah uji LM untuk sampel besar di atas 100 observasi. Untuk uji LM, teknik regresi yang memasukkan variabel log. Jadi teknik regresinya memasukkan variabel log, sehingga terdapat variabel tambahan yang dimasukkan ke dalam model. Variabel penambahan tersebut adalah data log dari variabel dependent. Uji LM nanti akan menghasilkan statistik BG, di mana tadi kan meresidualkan, yaitu di sini residual 1 sama dengan B0 plus B1 X1 B2 X2 Bn Xn plus Bn plus 1 residual 2. Jadi tadi di dalam analisis regresi untuk uji autokorelasi menggunakan uji LM, ini adalah meregres residual U menggunakan auto regres model dengan order di sini, yaitu menghasilkan apa? Res 1 sama dengan B0 sampai B1 X1 plus Bn plus 1 residual 2. Pengambilan keputusannya untuk statistiknya adalah bila residual log 2 atau res 2 itu P kurang dari 0,05. Jadi probabilitasnya untuk residual log 2 atau res 2 itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Terdapat autokorelasi. Sebagai contohnya adalah apakah permintaan uang dipengaruhi oleh GDP, suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri. Bentuk bersama regresinya adalah di sini LMSCR untuk permintaan uang ya, plus B0 B1 tadi variabel independennya adalah LGDPR, suku bunga R dan RF. Kalau menggunakan uji LM tadi adalah menghasilkan statistik BG test yang dilakukan dengan meregres residual. Jadi di sini meregres residual res 1 sama dengan B0 plus B1 LGDPR plus B2R plus B3 RF plus B4 res 2. Res 2 ini adalah hasil log dari res 1. Oke, untuk mudahnya kita masuk ke SPSS. Datanya adalah data time series.
time series. Oke, ini adalah data time series. Oke, tadi meregres dari ini, kita buka regression linear dulu, kita cari residualnya dulu. Dependennya tadi adalah LGDPR, LMSCR, independen adalah LGDPR, dan ini apa tadi, R dan RF. Oke. Statistiknya kita pilih di sini. Untuk mencari residual itu caranya di sini, residual unstandarnya dicentang, continue, terus oke. Oke, ya. Kita lihat di datanya apakah sudah ada residualnya lagi. Oke ya. Oke, ini ada res 4. Di sini kenapa muncul res, bukan res 1 tetapi res 4? Karena di sini sudah ada res 1, res 2, res 3 dan res 4. Ini adalah res 4 hasil dari residual persamaan regresi di mana LSMCR sama dengan B0 plus B1 LGDPR plus B2 B1R plus B2 RF. Di sini adalah untuk res 4. Oke, kita membuat res 2 atau res 5. Res 5. Ini nanti saya rubah aja. Di sini adalah res 4 karena di prakteknya keluar res 4. Ini adalah res 5. Oke. Oke ya. Res 4 sudah, kita mencari res 2. Res 2 itu res 5. Res 5 itu adalah log dari res 4. Log dari res 4. Oke, kita langsung di sini komut variabel. Ini adalah res 5 ya. Res 5 tadi adalah log dari res 4. Log di sini all. Kita cari di sini log. Log. Nah, ini res 4 under ini. Oke, kita masukkan di sini. Terus kita oke. Oke ya, bisa dilihat di sini untuk res 5 sudah ada. Tadi adalah persamaan regresinya menjadi ini kan, dimana setelah menggunakan uji LM, yaitu tadi meregresikan ini res 4 sama dengan B0 plus B1 LGDPR plus B2R plus B3RF plus B4 res 5. Tadi adalah meregres residual, yaitu menghasilkan statistik BG ya. Kita regresikan ini ya, dilihat ini. Lihat di sini. Ini ya yang saya blok. Ini kita regresikan. Kita regresikan, analyze. Kita reset aja di sini. Dependennya tadi adalah res 4. Independennya adalah LGDPR, R, RF, dan res 5. Res 5. Terus di oke aja. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk res 5, probabilitasnya adalah tadi pengambilan keputusan statistiknya adalah jika probabilitas dari res 5 atau log dari res 4 tadi yaitu di bawah 0,05, maka
maka terdapat autokorelasi kalau di bawah 0,05. Oke, bisa dilihat di sini probabilitasnya adalah 0,000. Maka bisa dilihat probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menggunakan uji LM itu ada autokorelasi. Menggunakan uji LM di sini terdapat autokorelasi karena probabilitasnya di bawah 0,05. Oke, selanjutnya adalah uji uji statistik atau Bockbis and Ljungbock, yaitu digunakan untuk melihat autokorelasi dengan melihat laknya, apakah lak yang signifikan itu lebih dari 2. Oke, kriterianya adalah tidaknya autokorelasi adalah jika jumlah lak yang signifikan itu lebih dari 2, maka ada autokorelasi. Jika laknya lebih dari 2 yang signifikan, itu adalah terdapat autokorelasi. Tetapi jika lak yang signifikan di bawah 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Oke, kita mencoba SPSS, analyze, terus di sini forecastingnya, autokorelasi, di reset, kita masukkan resnya. Oke, terus di oke di sini. Di sini dilihat laknya yang dihasilkan adalah lak 1 sampai lak 16, dan di sini 1 sampai 16 semua signifikan. Karena yang signifikan lebih dari 2, maka bisa dikatakan terdapat atau terjadi autokorelasi. Kita tadi menggunakan uji LM juga terjadi autokorelasi. Sama hasilnya dengan uji Ljungbock juga terjadi autokorelasi. Oke, selanjutnya adalah uji Rantes, yaitu sebagai bagian dari statistik non-parametrik, dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Di dalam Rantes juga digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residualnya itu acak atau random. Hipotesis yang digunakan dalam Rantes adalah H0 residual random, H alternatif residual tidak random. Tadi jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual adalah acak atau random. Jadi pengambilkan keputusannya adalah jika probabilitasnya di bawah 0,05, maka terjadi autokorelasi. Karena kalau probabilitasnya di bawah 0,05, maka terjadi autokorelasi. Karena jika terjadi autokorelasi, maka itu kan di sini residual tidak terdapat hubungan korelasi. Artinya di sini kan tidak terjadi autokorelasi. Kalau tidak terjadi autokorelasi, maka acak. Kalau acak di sini H0 diterima. Kalau H0 diterima, jadi probabilitasnya di atas 0,05. Tapi kalau probabilitasnya di bawah 0,5, maka residualnya tidak random. Kalau tidak random, maka terdapat hubungan korelasi. Residualnya terdapat hubungan korelasi. Kalau residualnya terdapat hubungan korelasi, artinya apa? Terjadi yang namanya autokorelasi. Oke, lebih pahamnya kita masuk, coba kita nyoba ke SPSS-nya. Ya, kita analyze, terus pilih analisis ya, pilih non parametrik, di sini run, kita masukkan untuk resnya tadi, terus
Oke. Oke, di sini probabilitasnya hasilnya adalah di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 tadi adalah hipotesis nolnya ditolak. Karena hipotesis nolnya ditolak, maka di sini residualnya tidak random. Kalau tidak random, artinya apa? Terjadi residualnya itu saling berkorelasi. Kalau saling berkorelasi, maka terjadi autokorelasi antar nilai residual.